saya Meliana Rahmawati. Saya mahasiswa STI STMB Bandung angkatan 20. STI STMB Bandung mengambil jurusan S1 akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit tentang standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau salah satu tugas standar akuntansi keuangan yang telah diberikan oleh Ibu Diana, dosen mata kuliah. Sebelum kita masuk ke materi utama, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Karena laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi sebuah bisnis dalam melaporkan segala transaksi dari seluruh aktivitas bisnis usaha. Dan menurut Kementerian Koperasi UMKM, pelaku UMKM yang ada di Indonesia sekitar 59,2 juta UMKM. Dari data tersebut, banyak pelaku usaha UMKM atau UMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan secara lengkap, mendetail, dan komprehensif sesuai dengan SAK yang berlaku. Di Indonesia ada 4 tipe SAK yang berlaku. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Yang kedua, SAK etap. Yang ketiga, PSAK syariah. Dan yang keempat, standar akuntansi pemerintah. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang standar akuntansi tersebut. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang standar akuntansi entitas mikro kecil menengah yang sudah dibuat dan disahkan oleh Dewan Ikatan Akuntansi Indonesia, di mana SAK ini khusus ditujukan untuk usaha yang belum mampu memenuhi standar akuntansi etap yang berlaku sebelumnya, yang sudah disahkan pada 1 Januari 2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Apa itu? UMKM sendiri adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, yang dapat dipergunakan entitas lain jika otoritas menunjuk atau mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK MKM. Lalu, tujuan SAK MKM itu sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi posisi kinerja keuangan yang dirancang lebih sederhana dibandingkan etap. Lalu di sini ada beberapa sub-judul yang akan saya bahas di SAK UMKM ini. Yang pertama, ciri-ciri UMKM. Yang kedua, kriteria usaha. Yang ketiga, konsep dan prinsip perpasif. Yang keempat, pengakuan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Ciri-ciri UMKM yaitu manajemennya berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakannya terbatas. Lalu ada kriteria usaha. Yang pertama itu usaha mikro, usaha produktif milik orang atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha yang diatur dalam undang-undang. Kekayaan bersihnya paling besar 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak senilai 300 juta. Lalu ada usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 sampai 2,5 miliar. Lalu yang terakhir itu usaha menengah. Usaha menengah, usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaannya lebih dari 500 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, dan hasil penjualan tahunannya lebih dari 2,500 juta sampai 50 miliar.
Di dalam konsep dan prinsip terpasif ada pengukuran, di mana yang menjadi dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam Expression Draft atau EDS-AKM adalah biaya historis aset dan liabilitas. Lalu ada materialitas, di mana relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Akun-akun laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Dan terakhir ada asumsi dasar. Yang pertama itu dasar akrual, di mana ketika entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi ini, dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Yang kedua, kelangsungan usaha. Pada saat menyusun laporan keuangan ini, manajemen menggunakan EDS-AKM dalam membuat penilaian atau kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Namun, jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha. Dan yang terakhir adalah konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, transaksi yang terkait dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis maupun dari transaksi entitas lainnya. Lalu di sini ada pengakuan dalam laporan keuangan. Yang pertama, aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur secara andal. Tetapi, aset tidak diakui apabila manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir dalam entitas walaupun pengeluarannya telah terjadi. Lalu yang kedua ada liabilitas. Liabilitas itu diukur dalam laporan keuangan apabila pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dapat dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Lalu yang ketiga ada penghasilan. Diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir adalah beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi apabila penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Lalu di sini ada laporan keuangan yang harus disusun dalam SAK EMKM. Minimal itu ada 3. Yang pertama, laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Lalu yang kedua, ada laporan laba rugi yang menyajikan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode yang di dalamnya merangkum total pendapatan dari pengeluaran bisnis. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi terkait seluruh akun yang terdapat di dalam laporan keuangan secara mendetail untuk mempermudah para pengguna memahami isi dari laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya tentang SAK EMKM. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena segala kekurangan itu ada di diri saya dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih.